Di bagian peloro ini warnanya abu-abu sobat, nggak hitam lekat, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Munterang. Ya, seperti biasa sobat, tidak bosan-bosannya Bang Komet mengingatkan kepada kita semua, semoga saja pada siang hari ini kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini juga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa diberikan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sobat. Oke sobat, untuk perjumpaan pada siang hari ini Bang Komet akan mereview satu buah pusaka yang menjadi andalannya Bang Komet sebenarnya sobat. Ini keris pusaka, salah satu keris andalan Bang Komet yang memang itu belum pernah saya review, karena ini dulu itu merupakan salah satu koleksi yang cukup saya suka. Karena mengapa, keris ini mempunyai dapurnya itu dapur yang cukup langka sobat, tidak langka tapi tidak cukup langka. Dan dari kesempatan pada siang hari ini ya merupakan review keris yang memang nanti apabila ada yang suka dengan pusaka ini, sobat, ini pusakanya. Dengan pusaka ini ya niatnya Bang Komet saya baharkan gitu. Kan ada memang pusaka yang tidak saya baharkan sobat, hanya kita mereview, belajar bersama tentang toleransi. Namun ini kita akan review dan nanti sekaligus apabila ada yang berminat dengan pusaka ini, berminat dan sreg di hati, ada niat, ada ikhtiar, ya silahkan saja. Jika itu menjadi jodoh Anda, ya mungkin sudah waktunya pusaka ini beralih ke tangan panjenengan sobat, untuk dirawat panjenengan yang mungkin nanti berjodoh dengan pusaka ini dan dengan kecocokan. Oke sobat ya, ini pusaka yang berapa tahun ya, sudah sekitar di awal-awal ya sekitar 5 atau 6 tahun. Pusaka ini dulu kita dapatkan ini di daerah Kabupaten Blora sobat. Memang 80% ini pusakanya Bang Komet itu berasal dari wilayah Kabupaten Blora. Ada beberapa yang dari luar kabupaten, itu ada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, dan Grobogan, Pati, itu ada sih sebenarnya, cuma hanya sedikit sekali. Oke sobat, ini kita akan review. Kita review yang pertama, kita akan mereviewnya itu bagian warangkanya sobat ya. Nah, ini warangkanya ini modelnya kayak model apa ya, Gayaman mana ini, kelihatannya agak kecil ini. Bang Komet belum begitu paham. Kalau kemungkinan besar ini adalah model gaya Gayaman di apa itu, di wilayah-wilayah etan, di daerah Gayaman Gayaman ini Kedirinan kalau tidak salah ya. Ini Gayaman Kedirian, tapi merujuknya kayak Gayaman model Surakartonan sobat ya, model kayak Surakartonan. Cuma ini daunnya itu kecil, daun peloannya itu kecil, pendek lah, bukan kecil, pendek, sebenarnya besar. Dan kayu ini terbuat dari kayu trembalo sobat. Ini bahannya dari kayu trembalo bahan ini, barangkanya ini kayu trembalo, salah satu kayu yang cukup terkenal, yang memang dispesialkan juga untuk membuat warangka keris di era-era zaman dulu, seperti kayu trembalo, kayu timoho, ada kayu cendana Jawa, ada kayu kemuning, ada kayu sawo, ada kayu cendana tim-tim. Nah itu yang memang sering digunakan untuk membuat warangka. Kayu jati gembol itu juga ya sering kita dapatkan seperti itu sobat. Nah khususnya warangka ini bahannya itu kayu trembalo, dan di sini ini kayak ada 3 dimensi, seliring gitu loh ya, seliring ada kayak motif-motifnya itu kayak motif-motif belah-belah gitu. Seperti ini sobat. Ini dulu ya agak blutuk sobat ya. Terus kita bersihkan sedikit, dan di bagian apa ini, apa namanya, penduknya ini juga orian bawaannya, dan dulu pernah saya bersihkan. Cuma kalau keris-keris Bang Komet itu tidak kita bungkus sobat ya. Dulu itu kita belum punya tempat khusus, itu kita hanya letakkan di kamar atau di anu itu kayak jagrak gitu, sehingga
mungkin kotorannya mungkin nggak terlalu terawat oleh Bang Komet, kita tidak bersihkan sehingga juga sudah menempel-nempel jamurnya lah, bahasa kasarnya itu buat jamur di bagian mendok. Dan ini di bagian mendaknya, ini mendaknya mendak model model apa, meniran Surakartonan, meniran Surakartonan. Di bagian dedernya ini juga lawasan oriannya, bawaannya pusaka di model Surakartonan juga. Dan mari kita coba review untuk pusaka dalamnya sobat. Ini salah satu pusaka andalan Bang Komet ya, seberapa bagus gitu. Memang kalau Bang Komet sendiri nggak terlalu apa, kerisnya nggak bagus-bagus sebenarnya, cuma saya itu suka srek di hati dan agak lumayan langka, itu kadang menjadi koleksi. Tapi brojol pun ada yang memang kita koleksi sobat. Brojol itu koleksi dengan, ya kalau dibilang pusaka itu kalau sudah diserk di hati wes sudah gitu aja. Sepuh, masalah sepuh dan tidaknya itu kalau serk sudah tahu itu sepuh dan ataupun kamardikan ataupun baru, kalau sudah serk ya udah kita nikmati, karena kita apa ya, tendensinya apa, kita menyukai keris itu tendensinya apa, dasarnya apa. Kalau Bang Komen sendiri yang pertama memang saya itu pengen niatnya budaya Tosanaji, warisan Tosanaji khususnya yang keris-keris Tosanaji yang sepuh original itu, inginlah mengkoleksi atau ingin membudayakan lagi dengan apa istilahnya itu, gaya pandangnya itu tidak hanya sebelah mata. Pusaka keris Tosanaji itu tidak dipandang hanya kenik gitu saja. Itu yang pertama, membudayakan pusaka Tosanaji khususnya keris, tombak dan sebagainya itu bukan hal yang hanya bersifat klinik atau mistisnya saja, namun ingin lebih, inilah budaya kita, budaya Nusantara kita. Itu yang pertama. Yang kedua sobat, saya itu suka barangnya sendiri, itu saya suka. Gini, antara bahan besi, bilah, wajah dan sebagainya kok bisa menyatu lah. Itulah keistimewaan zaman dahulu, di era-era dahulu itu, dengan teknik ataupun peralatan yang memang seadanya itu bisa menggabungkan tiga, bahkan itu ada empat bahan yang memang menjadi satu buah benda ataupun pusaka yang begitu indah. Kalau Bang Komet begitu, ada dua tujuan yang sebenarnya mendasari Bang Komet itu. Kalau panjenengan mungkin ada yang dasarnya beda-beda enggak, sebagai bakul, sebagai pusaka pribadi ageman, ada yang memang seninya, mungkin ada yang antiknya, macam-macam lah. Nah, untuk Bang Komet sendiri itu, saya menyukai keris pusaka itu tadi yang saya sampaikan. Oke, nggak usah berlama-lama ngocehnya ya sobat ya. Oke, kita coba akan review. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pusaka Bang Komet yang memang menjadi andalan di salah satu koleksi yang baru saya keluarkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah sobat, ini adalah pusaka Bang Komet, pusakanya Bang Komet. Ini bukan pusakanya Bapak Ibu, ndak. Ini dulu hasil huntingan. Dulu itu hasil huntingan dari lokasian ya, lokasian di awal-awal saya mengenal keris. Maaf ini agak kotor, agak kotor. Ini pusakanya itu dulu ndak seperti ya kalau menurut ndak seindah ini sobat ya. Ya seindah ini dulu ya gitu, ya kotor, ya tayangan, ya apa. Dan ini dulu kita warang itu bukan warangan Bang Komet sendiri. Ini dulu saya memakai warangan jasa orang lain. Ini dulu kalau ndak salah, ya, ini tayangnya agak keluar ya. Ini dulu kalau ndak salah 75 kita mewarangi pusaka ini, dan ini sudah agak lama, paling ya sekitar 2 tahun ini. 2 tahun ini warangan lama sobat. Ini pusakanya apa sobat? Coba sampean tebak. Walaupun ya sederhana ini, tapi saya suka untuk pusaka jenis-jenis yang lurus-lurus. Sebenarnya saya suka, saya cenderung lebih yang lurus-lurus dibanding dengan yang lu itu, lebih lurus, lebih suka, yang senang yang lurus. Bentuknya bilahnya itu lurus sobat, bilahnya lurus. Nah, di bagian bawahnya sini, di bagian sorsoran ini, namanya sorsoran, bilahnya lurus ya. Di bagian sorsoran sini, sorsoran namanya, bawah ini sorsoran, gandiknya polos. Di bawah gandik ini ada pejetan, pejetnya cukup dalam, ini dalam loh sobat.
cukup dalam. Di bagian atas pejetan di sini ada tikel alis. Ada tikel alis. Di bagian tengah ini ada sogokan sobat. Ini ada sogokan namun hanya satu sobat. Hanya di depan saja. Di belakang tidak ada sogokan. Sogokannya separuh jalan sobat sampai sini. Di bagian bawah belakang, di bagian apa ini? Wadidang ya, di bagian area-area belakang pusaka ini namanya wadidang. Kalau tidak salah sobat ya, kita belajar bersama loh ya. Di bagian sini, di bagian belakang ini wadidang. Ini wadidangnya ini ada apa namanya? Seraweannya, di sini ada seraweannya. Di sini ada ngusumnya depan sana. Dan ini pusakanya gigir sapi. Gigir sapi sobat. Cuma tidak terlalu tajam. Ini gigir sobat sampai amati. Pusakanya ini gigir sobat. Dan di bagian belakang, di bagian gonjonya, ini gonjonya agak tinggi sedikit, agak tinggi. Dan di bagian belakang ini ada gereneng. Gerenengnya sudah cukup aus sobat. Ini gerenengnya sudah cukup paus, sudah protol dulu dimakan teyeng sobat ini. Tapi bagus, masih utuh sobat, masih utuh. Ini masih utuh. Lah, ini dapur apa sobat? Coba tebak sampai ini dapur apa? Ini adalah pusaka keris, dapurnya itu apa? Bentuknya itu lurus dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan dengan beberapa ricikan yang ada di pusaka ini. Ini masuknya Bang Komet sendiri menurut literasi bacaan yang kita baca. Ini adalah pusaka keris dengan dapurnya itu jalak nyucup madu. Itu bahasa Jawa sobat ya. Jalak nyucup madu. Mungkin sobat Bang Komet yang ada di luar Jawa, mungkin bahasa nyucup itu apa itu mungkin sangat berbeda. Nyucup iku piye ya Mas? Apa ya piye ya ya sobat. Nyucup iki kalau wong desa niku mimik lah, apa ngombe. Bukan minum tapi nyucupin itu loh, kayak kita nyedot air apa tapi langsung pakai mulut, bukan pakai selang gitu. Bukan di sini ndak, tapi di misalnya ini barang di sini begini. Maksudnya begitu, maaf loh ya. Ini seperti itu bahasa nyucup. Bahasanya itu jalak nyucup madu. Jadi untuk pusaka ini filosofinya jalak itu adalah burung yang memang pandai berkicau, pandai mencari makan dengan tanpa ngeregoni atau mengganggu yang lain. Bahkan itu lebih menguntungkan yang diberi makan, yang dimintai makan. Dan nyucup itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh jalaknya itu, minum atau sedang meminum madu itu ya madu. Madu itu kalau kita gambarkan sebagai suatu hal yang kebaikan, sifatnya itu kebaikan dan apa ya, iya gambar sebagai suatu kebaikan ataupun hasil ataupun barokah atau keuntungan lah kalau kita gambar. Jadi keris dengan dapur jalak cucu madu itu filosofinya diharapkan sang pemilik dari pusaka ini bisa mensyukuri, bisa menikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang baik-baik saja, kesehatan, terus rezeki yang berbau apa istilahnya harta benda seperti itu. Bisa menikmati, bisa merasakan, bisa bersyukur tentang apapun yang diberi limpahan, apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada Allah, berikan Allah kepada kita semua itu kita bisa merasakan itu. Kan kadang kita itu banyak ya, nyon sewu ya, kalau kita gambarkan, kita beri contoh saja. Nikmat diberikan oleh Tuhan berupa harta bendanya banyak. Pada mungkin seperti itu, ada gambar seperti itu. Gusti Allah memberikan nikmat yang berupa harta benda, rezeki yang sifatnya uang, benda apapun itu, mobil dan sebagainya. Namun sehatnya istilahnya baru diuji, kesehatannya diuji, kan tidak bisa menikmati. Kadang sehatnya bugar, terus sehat, namun ternyata
cari uang, cari rezeki, cari kedamaian itu tidak bisa, sulit sekali. Terus ada pula yang ya banyaklah contohnya seperti itu. Lah, itu filosofi. Ya, itu suatu harapan, pengharapan dari sang pemilik dari pusaka jenis jalak Nucup Madu seperti itu kalau Bang Opet menggambarkan loh ya, menggambarkan. Ini sebagai filosofi saja, sebagai gambaran kita, doa kita. Semua saja kita itu bisa merasakan, bisa menikmati dan pandai bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bang Opet seperti itu. Tapi kalau tendensinya dasarnya lain, mungkin secara auranya, secara kodam energinya di dalam di sini. Ini memang percaya ndak percaya, menolak apapun menerima, memang keris itu masih kental dengan dunia kenik sobat. Itu biasa, itu memang sudah kebiasaan orang Jawa, orang Nusantara. Karena keris itu dinamakan tosan aji. Kenapa? Tosan aji itu sebenarnya besi yang mempunyai nilai tinggi, bukan harga ya, nilai tinggi yang terkandung di dalamnya, sehingga jenis pusaka keris ataupun tombak, tapi cenderungnya itu keris itu kalau orang Jawa dulu itu dihormati, dihormati. Karena mengapa? Ya memang tadi dari awal dari istilahnya itu penciptaannya itu memang besi yang memang ditempa dalam bentuk apapun itu dengan ikhtiar, dengan doa, dengan tirakat, dengan apapun yang menjadi gambaran si pemesan tersebut itu. Nah, energi apa yang mungkin di dalam di sini sobat? Coba sampean yang memang sudah paham dengan dunia ilmu ilmu Jawa lah ya, ilmu teropong ataupun ilmu terawang ataupun ilmu apapun itulah, ataupun ilmu pernafasan, olah nafas dan sebagainya, silahkan saja dengan nilai sendiri. Ini bagaimana? Ya, bagaimana? Kalau Bang Komen sendiri, yang saya rasakan energi yang di dalam yang terkandung di dalam pusaka ini, sobat. Dalam pusaka ini cenderung warnanya itu kehijau-hijauan yang agak kayak daun pisang muda. Pisang muda kalau Bang Komet loh ya. Ini bukan dobos, ini hanya sekedar ya sekedar perasaan Bang Komet sendiri. Perasaan dalam arti memang ya gitu. Memang sebenarnya kita itu punya potensi, semua orang itu punya potensi untuk mengolah rasa kebatinannya, rasa rasa tentang mendeteksi energi yang memang karena kita semua punya energi. Kita manusia kan sudah mengandung energi panas, energi tenaga, energi apapun sudah ada. Cuma kita kadang itu masih ada beberapa kekuatan yang memang kita belum bisa mengontrol gitu. Ya gak usah ngomong banyak lah. Intinya ini pusaka yang punya dapur jalak Nucup Madu dan pamornya lihat sobat sampai amati sobat. Ini pamornya gini. Ini pamornya apa? Kalau panjenengan melihatnya di sini ini ada bawang sabungkul di bagian bawah. Di sini ada bawang sabungkul. Di bagian atas ini kalau Bang Komet mengestimasikan ini termasuk dalam kategori dari era apa kategori pamor-pamor dulunya mungkin penjaringan kebak mungkin karena korosi mungkin ini akan berubah menjadi kayak kayak model apa ngulit semongko kelihatannya gitu. Oke sobat ya, ini pamornya pamor pamor bawang sabungkul dan ngulit semongko di atas. Di bagian bawahnya ini pamornya ya sama lah, sama. Untuk tangguhnya sendiri ini adalah pusaka dengan tangguh. Kalau Bang Komet melihat dari menyentuh menanting pusaka ini adalah pusaka dengan tangguhnya itu tangguh Mataram Kartosuro sobat. Mataram Kartosuro. Kadang ada yang menangguh ini pusaka Tubanan. Pusaka Tuban. Tapi ini kalau menurut melihat dari rancang bangunnya ini dan pembesiannya dengan bahannya ini enggak pusaka Tuban sobat. Pusaka pusaka sepuh ini begini sobat. Kalau sudah full diwarangi, biasanya warangannya bagus, itu biasanya ada 3 sampai 4 warna sobat. 4 warna. Itu gradasi warna itu sudah tidak bisa dibohongin sobat ya. Sudah tidak bisa dibohongin gradasi warna itu perubahan warna. Kalau kita lihat di begini sobat. Ini ada beberapa warna di sini. Di bagian pelorok ini warnanya abu-abu sobat. Enggak hitam lekat enggak ini enggak. Ada hitam, ada yang apa namanya? Abu-abu lah.
abu-abu piye, yes, semua abu-abu. Dan di bagian tengah sini ada warna hitam. Ini di antara pamor ini ada warna hitam. Kita coba dekatkan ya. Ini ada warna hitam yang cenderung hitam. Dan di bagian tengah ini ada putih, warna putih yang ini bukan warna nikel, tapi kalau Bang Komet ini pastilah ini warna-warna pamor asli dibahankan batu-batu meteor. Ini sobat. Ini keris jala nyucup padu, panjang bilahnya itu 37 sobat. 37 atau 35 kemarin saya lupa. Kalau tidak salah ini 37 atau 35 gitu, saya lupa. Ini enggak bahan meteran ini panjang bilah 35 sampai 37 di sini. Utuh sekali. Dan ini saya menjamin original sepuh sobat. Ini sudah lama sih teman-teman. Oke sobat, gitu ya. Silahkan saja jika ada yang melihat videonya Bang Komet dan ada kesesem dengan pusaka ini, WA saja. WA saja, namun tetap berkomentar dukungan kepada kontennya Bang Komet. Silahkan berkomentar apapun. Bang Komet ayo ngopi gitu, enggak masalah. Oke, yang penting seduluran pertemanan gitu saja. Dinego-nego lewat WA, kalau cocok kita lepas, kalau belum ya mohon maaf begitu saja. Ya gitu sobat ya. Terima kasih ya sobat. Terima kasih telah menonton dari video Bang Komet. Apabila menyukai dari pusaka ini silahkan di chat WA. Apabila menyukai dari kontennya Bang Komet silahkan di tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan tombol notifikasi ya sobat. Matur suwun ya atas semua apapun yang telah mendukung dari channel Bang Komet dan yang telah memahari dari pusaka-pusakanya Bang Komet. Kita tujuannya sama, yaitu melestarikan warisan Tosanaji ataupun melestarikan budaya Tosanaji sobat. Oke, terima kasih, ngapunten segala kelapatan. Semoga ini bermanfaat, ngapunten segala kelapatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.